Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pinkan Najwa Dindato dari kelas 11 IPA 7. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang KB dan ASI. Yuk simak! Berikut beberapa konten yang akan kita bahas. Yang pertama ada definisi keluarga berencana, yang kedua ada jenis-jenis alat kontrasepsi, yang ketiga ada definisi ASI atau air susu ibu, yang keempat proses terbentuknya ASI atau air susu ibu, yang kelima kandungan ASI atau air susu ibu. Apa sih keluarga berencana itu? Keluarga berencana atau yang sering disingkat dengan KB merupakan usaha untuk mengukur jumlah anak dan jarak kelahiran anak yang diinginkan. Tujuannya untuk memenuhi perintah masyarakat akan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, menurunkan tingkat atau angka kematian ibu bayi dan anak, serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi alam dalam rangka membangun keluarga kecil yang berkualitas. Tahukah kamu, prinsip dari metode kontrasepsi adalah menghambat pergerakan sperma ke ovum, mencegah ovulasi atau mencegah implantasi zigot. Jenis-jenis kontrasepsi beserta kelebihan dan kekurangannya. Skui. Jenis kontrasepsi hormonal. Yang pertama ada pil KB. Pil KB merupakan pil yang memiliki kandungan progestin dan estrogen, dapat membantu wanita menahan ovarium agar tidak memproduksi sel telur. Kelebihannya mengurangi pendarahan saat menstruasi, mengurangi gejala PMS, membuat siklus haid lebih teratur, meningkatkan kepadatan tulang, mengurangi resiko penyakit kanker ovarium dan endometrium, stroke, salpingitis, dan rematik. Kekurangannya meningkatkan resiko hipertensi dan penyakit kardiovaskular, dapat mengganggu produksi ASI, tidak mengurangi resiko infeksi menular seksual. Yang kedua ada susu KB atau implan. Implan digunakan dengan cara memasukkan susuk pada lengan bagian atas. Kelebihannya, susu KB aman digunakan bagi wanita menyusui dan dapat dipasang setelah 6 minggu pasca persalinan. Kekurangannya, perubahan pola haid dalam batas normal adalah efek samping yang biasanya terjadi dari penggunaan implan. Perdasaran ringan di antara masa haid, keluar flek-flek, tidak haid, sakit kepala. Ketiga, suntik KB. Alat kontrasepsi ini bisa digunakan setiap 1-3 bulan sekali. Kelebihannya, suntik KB aman digunakan bagi wanita menyusui setelah 6 minggu pasca persalinan. Kekurangannya, keluar flek-flek, pendarahan ringan di antara 2 masa haid, sakit kepala, kenaikan berat badan, dan jika Anda ingin menghentikan penggunaannya, Anda bisa hamil lagi dengan segera. Jenis kontrasepsi non-hormonal. Yang pertama ada kondom. Efektivitas kondom dalam mencegah kehamilan meningkat, terutama setelah ditambahkan lubrikan spermisida di alat ini. Kelebihannya, kondom juga bisa mencegah penularan penyakit kelamin termasuk infeksi HIV atau AIDS. Kekurangannya, pada beberapa orang dapat timbul alergi karena bahan pembuat kondom. Hanya dapat digunakan sekali, pemakaian harus tepat karena dapat timbul resiko terlepas. Yang kedua ada IUD, intrauterine device. IUD merupakan alat kontrasepsi yang memiliki bentuk seperti huruf T. Kelebihannya, IUD tembaga bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama, yakni sekitar 8-10 tahun. Meski demikian, pemeriksaan rutin tetap perlu dilakukan, karena jika pemasangan IUD tidak tepat atau posisinya berubah, bisa memungkinkan terjadinya kehamilan. IUD juga sangat efektif mencegah kehamilan. Kekurangannya, masa haid berubah lama dan banyak. Ada kemungkinan terjadi infeksi panggul. Ketiga, ada tubektomi. Tubektomi adalah prosedur bedah sukarela untuk menghentikan fertilisasi atau kesuburan seorang wanita dengan cara mengikat dan memotong atau memasang cincin pada saluran tuba, sehingga ovum tidak dapat bertemu dengan sel sperma. Kelebihannya, cara ini sangat efektif mencegah kehamilan. Kekurangannya, kemungkinan tidak ditemukan adanya efek samping jangka panjang. Hanya rasa tidak nyaman setelah melakukan operasi. Yang keempat ada vasektomi. Vasektomi adalah kontrasepsi yang dilakukan oleh laki-laki dengan cara sterilisasi. Kelebihannya, vasektomi bisa dikatakan 99% efektif mencegah kehamilan. Vasektomi tidak mempengaruhi kinerja seksual pria. Kekurangannya, kemungkinan tidak ditemukan adanya efek samping jangka panjang, hanya rasa tidak nyaman setelah melakukan operasi.
Meski sudah bersifat permanen, metode ini tidak dapat mencegah penularan penyakit kelamin. Jenis kontrasepsi alami. Yang pertama ada sistem KB kalender. Kelebihannya, metode sistem KB kalender yang sangat murah karena tidak perlu mengeluarkan uang, tidak perlu menggunakan bantuan alat apapun. Kekurangannya, sistem KB kalender ini termasuk kontrasepsi yang kurang efektif. Cara ini memiliki kemungkinan gagal hingga mencapai 20%. Yang kedua ada menyusui. Kelebihannya, jika ingin menggunakan cara ini, Anda tidak perlu mengeluarkan uang. Anda tidak perlu menggunakan alat apapun atau mengonsumsi apapun. Kekurangannya, metode ini memang kurang efektif untuk mencegah kehamilan. Biasanya, pasangan yang menggunakan metode ini menunggu haid pertama setelah melahirkan sebagai acuan untuk berhenti berhubungan seks. Padahal, masa pembuahan terjadi sebelum adanya menstruasi. Apa sih ASI itu? ASI atau air susu ibu adalah susu yang diproduksi oleh manusia untuk konsumsi bayi dan merupakan sumber gizi utama bayi yang belum dapat mencerna makanan padat. Air susu ibu diproduksi karena pengaruh hormon prolaktin dan oksitosin setelah kelahiran bayi. Gimana sih proses pembentukan ASI? ASI sebenarnya sudah mulai diproduksi oleh tubuh ibu sejak masa kehamilan. Kelenjar susu sebenarnya telah mulai berkembang sejak masa pubertas. Namun, kelenjar ini baru mulai memproduksi ASI setelah ibu hamil. Kelenjar susu semasa kehamilan menjadi aktif karena ada beragam perubahan dalam tubuh yang merangsang produksi ASI, khususnya perubahan hormonal. Perubahan kadar hormon selama kehamilan, misalnya hormon progesteron dan estrogen, menyebabkan saluran susu dan kelenjar susu bertumbuh dan bertambah jumlahnya. Hal ini membuat payudara ibu hamil terlihat lebih besar. Saat usia kehamilan menginjak trimester kedua, payudara ibu mulai memproduksi susu, sehingga ibu mungkin akan merasakan ada air susu yang keluar dari puting selama kehamilan. Setelah bayi lahir, kadar hormon progesteron dan estrogen dalam tubuh akan menurun, dan hormon prolaktin dilepaskan. Pelepasan hormon prolaktin inilah yang memberi sinyal ke tubuh ibu agar memproduksi lebih banyak ASI untuk diberikan kepada bayi. Faktor yang menunjang produksi ASI. Yang pertama, ada intensitas menyusui bayi. Intensitas menyusui bayi berpengaruh terhadap banyaknya ASI yang keluar. Semakin sering ibu menyusui bayi, maka ASI yang ibu produksi juga akan semakin melimpah. Kedua, pelekatan bayi saat menyusui. Dengan pelekatan menyusui yang baik, tak hanya kebutuhan ASI si bayi terpenuhi, tubuh ibu pun akan terangsang untuk menghasilkan lebih banyak ASI. Yang ketiga, ada stimulasi pada payudara. Agar produksi ASI ibu tetap melimpah, biasakan untuk menyusui bayi dengan kedua payudara secara bergantian. Stimulasi pada kedua payudara oleh isapan bayi dapat membantu meningkatkan produksi ASI. Keempat, ada pola hidup sehat. Agar produksi ASI melimpah dan lancar, ibu harus menerapkan pola hidup sehat selama menyusui. Caranya yaitu harus menghindari konsumsi minuman beralkohol dan menghentikan kebiasaan merokok. Jangan lupa untuk memperbanyak minum air putih dan makan makanan yang bergizi. Manfaat ASI bagi bayi. Yang pertama, melindungi dari serangan alergi karena mengandung IgA. Yang kedua, meningkatkan daya penglihatan dan kepandaian bicara. Yang ketiga, membantu pembentukan rahang yang bagus. Yang keempat, mengurangi resiko terkena penyakit diabetes, kanker pada anak, dan diduga mengurangi kemungkinan penderita penyakit jantung. Yang kelima, menunjang perkembangan motorik bayi. Manfaat ASI bagi ibu. Yang pertama, mudah, murah, praktis, dan tersedia kapan saja. Kedua, mempercepat involusi atau memulihkan dari proses persalinan dan dapat mengurangi pendarahan, karena otot-otot di rahim mengerut. Otomatis pembuluh darah yang terbuka akan terjepit sehingga pendarahan dapat berhenti. Yang ketiga, mencegah kehamilan. Karena kadar prolaktin yang tinggi menekan hormon FSH sehingga ovulasi dapat mencapai 99% apabila ASI diberikan secara terus-menerus tanpa tambahan selain ASI. Yang keempat, meningkatkan rasa kasih sayang dan rasa nyaman antara ibu dan anak. Yang kelima, mengurangi resiko penyakit kanker. Yang keenam, membantu ibu menurunkan berat badan setelah melahirkan. Yang ketujuh, menurunkan resiko DM tipe 2. Apa aja sih yang ada di dalam kandungan ASI? Yang pertama ada lemak. ASI
ASI mengandung lemak yang mudah dicerna dan diserap bayi. Kadar lemak pada ASI berfungsi untuk pertumbuhan otak. ASI kaya akan lemak omega 3 dan omega 6. ASI juga mengandung zat penting untuk otak, yaitu DHA dan ARA. ASI juga mengandung asam lemak jenuh dan tak jenuh yang seimbang dibanding susu sapi. Yang kedua ada karbohidrat. Karbohidrat utama yang terdapat di dalam ASI ialah laktosa atau gula. Laktosa berfungsi sebagai energi untuk otak. Yang ketiga ada protein. Protein utama ASI ialah whey yang mudah dicerna oleh bayi sehingga tidak menyebabkan gangguan intestinal. Yang keempat ada vitamin, mineral, dan zat besi ASI. ASI mengandung vitamin, mineral, dan zat besi yang lengkap dan mudah diserap oleh bayi. Yang kelima ada imunoglobulin A atau IgA. Imunisasi pasif yang akan melindungi usus bayi pada minggu pertama kehidupan dari alergen. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!